Kebenaran adalah kebenaran. Sekali Katakan lagi, iya untuk kemanakah iya, anggota katakan tidak dewan untuk hasil tidak. dari pemilihan tahun 2019? Kemanakah pejabat pemerintah Kota Pekalongan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kesehatan warga Pekalongan, sehingga ini sepertinya biasa-biasa saja? Para pejabat dan para anggota wakil rakyat bisa peduli kepada warga yang rumahnya berada di sekitar aliran sungai itu. Peduli kepada warga Pekalongan yang lewat di atas jembatan atau yang sedang berada di sekitaran sungai. Hanya ada dua kata yang membuat kepedulian itu bisa terrealisasi, yang membuat kepedulian itu tidak bisa terjadi. Hanya dua kata, mau dan tidak mau. Manakah yang akan dipilih oleh pemerintah Kota Pekalongan? Kopi dan tos. Sobat-sobatku semuanya, Kota Pekalongan merupakan sebuah kota yang sangat unik sebetulnya. Kota ini beberapa tahun yang lalu menerima penghargaan dari sebuah badan internasional yaitu UNESCO, berupa sebutan bahwa Pekalongan adalah kota kreatif dunia. Kota Pekalongan juga mendapatkan sebutan sebagai kota batik di Republik Indonesia tercinta ini. Dengan adanya sebutan atau penghargaan-penghargaan ini, tentu diharapkan bisa menaikkan taraf hidup masyarakat Kota Pekalongan, bisa menggerakkan perekonomian, bisa menaikkan hubungan sosial masyarakat Kota Pekalongan. Semuanya diharapkan memiliki dampak yang positif terhadap masyarakat Kota Pekalongan. Kota Pekalongan terbelah menjadi dua bagian, bagian sebelah barat dan bagian sebelah timur dengan 4 kecamatan yang ada. Pembelahan ini terjadi karena aliran sebuah sungai dari selatan menuju ke utara. Sobat-sobatku semuanya, sungai ini merupakan sungai yang terbesar di Kota Pekalongan dan sejatinya adalah sungai yang terindah di Kota Pekalongan. Layaknya sebuah kota yang bernama Venesia. Seperti itulah sebetulnya Kota Pekalongan jika mendapatkan perhatian yang pantas dari pemerintah atau pejabat daerah yang memang memiliki kepedulian akan kota tercintanya. Sobat-sobatku semuanya, sebutan kota kreatif dunia ternyata membuat pemerintah Kota Pekalongan tampaknya seperti lebih kreatif kembali. Jika kita berdiri di atas jembatan yang berada di atas sungai ini, maka kita bisa melihat warna air sungai yang sungguh merupakan sebuah kreativitas yang tidak mungkin ditemukan dimanapun Anda berada. Warna sungai yang normal adalah biasanya bisa putih jernih, tembus pandang, atau mungkin berwarna coklat kecoklat-coklatan bercampur dengan lumpur yang terbawa oleh air yang lewat di sungai tersebut. Di Kota Pekalongan, warna sungai itu bisa Anda pakai untuk bercermin. Jika Anda melihat ke bawah, maka wajah Anda akan tampak di permukaan sungai tersebut. Hal ini terjadi karena permukaan air sungai ini berwarna hitam pekat dan mengkilat, sehingga pada saat siang hari mungkin pantulan sinar menyebabkan wajah kita bisa muncul di permukaan sungai tersebut. Apakah ini merupakan sebuah kreativitas? Belum lagi ditambah dengan banyaknya pernik-pernik yang lewat di sepanjang sungai tersebut. Pernik-pernik ini biasanya disebut orang sebagai sampah, tetapi ini mungkin bisa juga sebagai sebuah kreativitas mewarnai permukaan sungai pada waktu-waktu tertentu sehingga laksana sebuah batik abstrak yang dicetak oleh alam. Apakah seperti itu? Belum lagi jika kita berdiri di atas jembatan itu atau berdiri di sekitar aliran sungai itu, atau mungkin jika kita memiliki rumah yang berada di sekitar aliran sungai itu, maka kita akan mendapatkan sebuah bau-bauan yang harum semerbak, sangat tajam menusuk hidung. Apakah ini bisa dikatakan sebagai sebuah kreativitas yang perlu dipertahankan? Semuanya itu sebetulnya diakibatkan oleh adanya limbah produksi batik yang dibuang tanpa diolah terlebih dahulu langsung menuju ke sungai. Kita semua mengerti efeknya pasti sangat merusak alam yang ada di sekitarnya, dan bisa jadi itu mengalir atau meresap
ke sumur-sumur warga yang berada di sekitar atau di sepanjang aliran sungai tersebut. Sobat-sobatku semuanya, hal ini sepertinya belum menarik perhatian pemerintah Kota Pekalongan. Hal ini sepertinya masih belum dalam taraf yang membahayakan. Mungkin menurut pemerintah Kota Pekalongan seperti itu, sehingga seolah-olah yang saya tangkap sepertinya belum ada atau mungkin sudah ada, tetapi tindakan yang dilakukan sungguh sangat jauh dari yang diharapkan. Beberapa warga yang saya ketemui ada tinggal di kampung-kampung yang ada di sekitar wilayah sungai tersebut. Mereka sebetulnya mengeluh beberapa hari yang lalu bau itu sangat menyengat hidung mereka dan mengganggu pernafasan mereka tentunya. Tetapi sobat-sobatku semuanya, mereka sama dengan seperti saya, rakyat jelata yang tidak tahu mengadu kemana, dan bahkan mungkin kami juga takut mau mengadu kepada siapa. Apakah nanti tidak bermasalah terhadap diri kami? Mungkin itulah pemikiran sebagian warga Kota Pekalongan, sehingga lebih baik berdiam diri saja sambil menunggu Tuhan melimpahkan berkahnya, yaitu hujan yang besar yang membuat aliran sungai ini kembali berwarna coklat untuk sementara waktu. Secara pribadi, saya sangat ingin pemerintah Kota Pekalongan mengadakan sebuah pesta, di mana pesta itu tentunya akan dihadiri pejabat pemerintah Kota Pekalongan dari yang paling atas sampai dengan tingkatan yang paling rendah, yaitu RT, dengan dihadiri seluruh anggota wakil rakyat Kota Pekalongan. Dan jika perlu, diundanglah pejabat-pejabat Provinsi Jawa Tengah, begitu juga pejabat-pejabat yang berasal dari pusat, baik itu Kementerian Lingkungan Hidup maupun kementerian-kementerian yang lain. Begitu pula dengan pengusaha Kota Pekalongan. Mereka semua bisa mengadakan pesta dengan menu yang sangat luar biasa, dan pesta itu diadakan di bantaran sungai, atau mungkin pesta itu diadakan sambil berwisata di atas perahu menyusuri sepanjang sungai dari selatan menuju ke utara, atau sebaliknya dengan perahu hias. Apalagi pada pesta itu nanti akan datang tamu-tamu dari luar negeri dan juga tamu-tamu pejabat baik dari provinsi maupun pemerintah pusat. Saya rindu sekali ini diadakan, dan kemungkinan bisa diberikan sebuah nama yang sangat indah, Festival Sungai Kota Kreatif Dunia. Mungkin bisa membahana sampai ke seluruh dunia. Pesta yang diadakan di atas sungai, pesta yang diadakan di sekitar pinggir sungai, dengan seluruh personel yang tadi saya katakan. Biarlah semuanya, kita masyarakat ingin melihat apakah mereka bisa menikmati hidangan di depan situ, apakah mereka bisa menikmati pemandangan yang ada di situ, sehingga para pejabat dan para anggota wakil rakyat bisa peduli kepada warga yang rumahnya berada di sekitar aliran sungai itu, peduli kepada warga Pekalongan yang lewat di atas jembatan atau yang sedang berada di sekitaran sungai. Setelah kemarin bermasalah mengenai air minum, air sehat yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum, yang ternyata air itu bukannya air sehat yang diperuntukkan warga Kota Pekalongan, yang diterima oleh pelanggan PDAM. Nah, sobat-sobatku semuanya, apakah mungkin zat kimia ini adalah akibat adanya resapan dari sungai yang begitu indah ini, sehingga airnya meresap lewat tanah dan mungkin masuk ke dalam sumur yang airnya diambil oleh PDAM? Apakah bisa seperti itu? Tentunya itu membawa dampak kesehatan bagi warga Pekalongan. Sekali lagi, kemanakah anggota dewan hasil dari pemilihan tahun 2019? Kemanakah pejabat pemerintah Kota Pekalongan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kesehatan warga Pekalongan, sehingga ini sepertinya biasa-biasa saja? Sungguh sangat miris, sungguh sangat tragis warga Kota Pekalongan. Setelah air minumnya bermasalah, sekarang sungai yang mengalir, yang membelah Kota Pekalongan, yang diharapkan bisa memperindah Kota Pekalongan, yang diharapkan bisa memberikan efek positif bagi warga Kota Pekalongan, yang diharapkan bisa memberikan efek meningkatnya perekonomian warga Kota Pekalongan, ternyata sungai ini pun bermasalah.
Kami warga Kota Pekalongan, rakyat jelata sebetulnya menunggu bagaimana tindakan dan solusi apa yang akan diberikan oleh pemerintah Kota Pekalongan untuk masalah sungai Kota Pekalongan ini, yang sebetulnya bisa menjadi tempat pariwisata, bisa menjadi tempat di mana membangkitkan perekonomian Kota Pekalongan jika di sekitarnya dibangunkan warung-warung atau kios-kios tempat pedagang kaki lima yang bisa mengangkat perekonomian mereka. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini, mungkin hal itu hanyalah merupakan sebuah impian belaka. Kami memang tahu jika diatasi tidak akan serta-merta hasilnya tampak di depan mata. Kami memang tahu jika kepedulian itu ada dan dikerjakan dengan nyata, maka hasilnya harus menunggu beberapa waktu di depan. Kami memang tahu hasil yang diterima atau yang dihasilkan dari kepedulian itu mungkin tidak akan bisa 100% mengembalikan seperti sungai yang normal. Tetapi sobat-sobatku semuanya, dari semua ini, apakah perlu Badan Dunia Internasional WWF atau Greenpeace turun tangan? Sebetulnya semuanya ini bisa dikerjakan, semuanya ini bisa dilakukan tindakan. Banyak kendala, banyak masalah, itu semua adalah hal yang wajar sebagai manusia yang hidup dan berkarya. Banyak godaan, banyak hambatan adalah hal yang wajar. Tetapi hanya ada dua kata yang membuat kepedulian itu bisa terrealisasi, yang membuat kepedulian itu tidak bisa terjadi. Hanya dua kata, mau dan tidak mau. Manakah yang akan dipilih oleh pemerintah Kota Pekalongan? Kami masyarakat Kota Pekalongan menunggu, menyongsong Pekalongan supaya lebih maju, Pekalongan lebih sehat, Pekalongan lebih kreatif. Salam Kopi Dantos.